Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How is everything today? I hope you are always happy, fine, and still spirit. Okay, for this meeting, we will learn about English listen again, and for this chance, we will learn about the next material. The material is apologizing expression. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan bahasa Inggris kali ini, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu apologizing expression. Jangan lupa sambil menyimak materi ini kalian buka LKS-nya ya. Dan jangan lupa jika nanti ada materi yang kalian belum paham terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bisa ditulis di LKS-nya tersebut. Okay, class, for this slide, it is about definition of apologizing expression. Nah, sambil disimak LKS dan videonya ya, kita akan membahas mengenai pengertian dari apologizing expression. Apa sih apologizing expression itu sendiri? Ya, kalau kalian lihat di LKS, maka definisinya adalah an expression used to apologize or say sorry for something to someone. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk meminta maaf atau mengatakan maaf untuk hal sesuatu kepada seseorang. Nah, jadi maksudnya di sini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana memberikan ungkapan meminta maaf kepada seseorang ya. Jadi mungkin dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, kalian pernah membuat kesalahan dan kalian ingin meminta maaf kepada mungkin teman, seperti itu. Maka kita bisa menggunakan ekspresi dalam bahasa Inggris seperti dalam materi kali ini ya. Okay student, for the next slide, please pay attention. There are some expression also responses of apologizing expression itself. Jadi pada slide ini kita akan melihat contoh-contoh ungkapan meminta maaf dan responnya ya. Silahkan, di sini sudah ada bahasa Indonesianya atau terjemahannya, atau translationnya, ditulis ulang di LKS kalian, supaya nanti ketika kalian belajar, itu memudahkan kalian untuk mengingatnya kembali ya. Oke, kamu bisa kalian lihat di sebelah kiri ada expressionnya, dan di sebelah kanan ada responsesnya. For the first expression ada I am sorry, atau artinya saya minta maaf. Kemudian bawahnya ada excuse me, juga artinya maafkan saya. Nah, untuk excuse me itu sendiri terkadang bisa diartikan lain ya, artinya bisa permisi. Tetapi kalau untuk kita gunakan sebagai ungkapan meminta maaf, maka artinya maafkan saya atau maafkan aku. Kemudian ada I do apologize. Nah, artinya saya sungguh meminta maaf. Kemudian bawahnya ada lagi forgive me for bla bla bla, in the bracket ada verb ing. Nah, forgive me for itu artinya maafkan saya untuk titik-titik verb ing. Verb ing di dalam kurung ini maksudnya verb atau kata kerja yang ditambahi ing ya. Contohnya ada kata kerja break, kita tambah ing menjadi breaking. Nah, contohnya seperti ini. Forgive me for breaking the glasses. Maafkan saya telah memecahkan gelas itu. Oke, kemudian bawahnya lagi ada I'd like to apologize for bla bla bla, in the bracket verb ing. Nah, I'd like, ada tulisan I kemudian petik D, ini adalah singkatan would ya, dari kata will. I would like, sebenarnya seperti itu, tetapi kita singkat menjadi I'd like to apologize. Saya artinya
Saya ingin meminta maaf untuk diikuti kata kerja yang ditambah ing. Seperti itu. Bawahnya lagi ada I'm sorry, I bla bla bla. Saya minta maaf, saya. Nah, nanti diteruskan sendiri ya. Kemudian for the last ada I don't mean to make things difficult for you. Artinya, saya tidak bermaksud untuk menyulitkanmu. Seperti itu. Jangan lupa ditulis artinya ulang ya, nanti buat dihafalkan dan dipelajari lagi. Kemudian untuk yang sebelah kanan ada responnya. Jadi kalau kita meminta maaf kepada seseorang, maka orang tersebut pasti akan memberikan respon, atau mungkin teman kita meminta maaf kepada kita, kita juga akan memberikan respon. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian hafalkan dan pahami ya. Oke, for the first sentence ada it's alright. It's itu singkatan dari it is. Nah, artinya it's alright, artinya baiklah. Oke, bawahnya ada that's alright. That is alright ya, disingkat that. Sama ya artinya dengan yang atas itu baiklah, tidak apa-apa gitu. Kemudian yang bawahnya lagi ada don't worry about it. Jangan khawatirkan hal ini. Next ada not to worry. Tidak ada yang dikhawatirkan. Bawahnya lagi ada it doesn't matter. Doesn't singkatan does not. Artinya ini tidak masalah. Bawahnya lagi ada that's okay. Dari singkatan that is okay. Baiklah. Dan untuk terakhir ada I quite understand. Saya sungguh paham atau saya sangat mengerti. Oke, baiklah. Itu tadi penjelasan mengenai ungkapan meminta maaf dan contoh-contoh ungkapannya serta responnya. Sekarang silahkan untuk dicatat dan dipelajari lagi. Oke, student, you have listened about the material for this meeting. Okay, it is about obliging expression, and I hope you have understood. And don't forget to write again about this material and study again. Now, for this slide, you have to see and read down an example. It is about a conversation between Atika and mother. Please read it down together. Yeah. Okay, Atika, mother, I'm sorry, I forgot to feed our kittens. Mother, what? How could you forget? Atika, I was asked by father to buy a latest newspaper in the news stall. So, I forgot to feed our kittens, Mom. And then, mother, oh, I see, never mind. But next time please don't forget it. Atika, yes Mom, I promise to wanna do it again. Nice. Oke, itu tadi percakapan antara Atikah dan ibunya ya. Bisa kalian tirukan dan jangan lupa untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tugas pertemuan kali ini ya. Jadi tugasnya wajib ya, ini sangat sedikit sekali. Silahkan untuk diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Indonesia. Pekerjaannya ditulis di selembar buku tugasnya deh, di lembaran saja, diberi nama dan kelas yang lengkap. Oke student, untuk kali ini waktunya untuk mengerjakan tugas. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, tugasnya untuk pertemuan kali ini sangatlah simpel sekali. Kalian hanya menerjemahkan percakapan antara Atika dan Made ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan diterjemahkan secara akurat ya. Nanti ditulis di
selembar kertas, diberi nama lengkapnya dan kelas kalian. Oke. Oke, kelas, silakan mengerjakan, dan saya harapkan materi tadi kalian sudah benar-benar memahaminya. Dan untuk mungkin kosakata atau vocab yang kalian belum paham, silakan untuk ditulis di LKS-nya untuk dibaca ulang ya, supaya memudahkan kalian dalam belajar. I think that's all about our meeting today. Don't forget to do your homework. Ya, pekerjaannya langsung aja dikerjakan pada jam bahasa Inggris sekarang ya, langsung dikumpulkan. Bagi yang laju nanti bisa dikumpulkan pada hari Sabtu. Saya tunggu ya. Thank you student. Please do your homework now and don't forget to study English hardly. Still keep spirit. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.